hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai kegiatan bersepeda adalah pertama itu kita harus perhatikan faktor keselamatan yaitu rem. Nah, jadi kita harus perhatikan rem berfungsi dengan baik depan maupun belakang. Nah, kedua kita harus perhatikan tingkat licin rantainya. Jadi jangan sampai biarkan rantai kita tuh kering. Jadi jangan sampai rantai kita tuh terlalu kering. Jadi mengakibatkan gesekan yang ya bisa dibilang tidak nyaman didengar. Gitu. Lalu kita juga harus cek kondisi ban. Kondisi ban pastikan ban dalam keadaan masih tebal dan juga tekanan angin. Tekanan angin juga masih baik. Dan untuk keselamatan dalam bersepeda, untuk biar supaya aman, jadi kita juga harus menyiapkan. Kalau saya pribadi, saya selalu menyiapkan tools, ini kunci L untuk mengendorkan atau mengetatkan beberapa part dalam sepeda, lalu pembuka ban, lalu ada ban dalam juga. Nah, kalau sudah ada ban dalam, saya juga menyiapkan pompa mini, pompa portable. Fungsi ini hanya untuk emergency. Jadi pada saat kita tidak menemukan tempat untuk menambal ban atau mengisi angin, kita harus gunakan ini dulu sementara. Baru setelah kita menemukan tempat tambal ban, baru kita isi angin dengan sesuai torsinya masing-masing. Peralatan P3K, misalnya kayak seperti betadine atau perban, itu aja kan mungkin beberapa yang harus kita siapkan sebelum kita bersepeda. Gilang Azari. Apa kabar Gilang? Iya. Nah, Gilang Azari ini kalau kita lihat dia itu bersepeda sudah sangat lama sekali. Jadi yang pasti pengalamannya bersepeda sudah banyak. Nah, kita akan berbagi informasi tentang sepeda. Banyak orang bersepeda bermunculan, orang-orang baru. Nah, untuk memilih sepeda yang cocok untuk dirinya itu seperti apa? Pertama kita yang pasti selera dulu lah. Selera. Kedua juga kita harus perhatikan postur badan atau tinggi badan kita yang cocok untuk kita nih. Jadi karena ada beberapa sepeda, contohnya seperti road bike, MTB, dan fiksi, itu biasanya ada ukuran-ukurannya sesuai dengan tinggi badannya, tinggi badan seseorang. Nah, ada juga beberapa sepeda yang tidak ada ukuran size-nya. Sepertinya sepeda lipat ya. Atau sepeda kayak Minion itu nggak ada ukurannya, cuma dia bisa dipakai untuk semua orang ya. Iya, benar. Walaupun postur tubuhnya yang besar juga bisa. Asalkan dia tinggi sama itu sesuai aja sih. Nah, kalau MTB itu dipakai road bike on the road? Kalau saya pribadi sih sebenarnya MTB bisa juga, tapi tidak dianjurkan karena tidak sesuai ini kan peruntukannya. Nah, jadi kalau misalnya untuk main di perkotaan, sebaiknya menggunakan road bike atau fiksi atau sepeda lipat. Sepeda lipat. Oke. Nah, untuk pemula, orang-orang yang baru memulai bersepeda, apa aja yang harus diperhatikan? Pertama, dalam hal bersepeda kita harus paling penting itu faktor keamanan ya. Nah, jadi safety, terutama keamanan diri sendiri nih. Nah, jadi kita harus pertama itu pastikan kita menggunakan helm karena itu penting. Nah, kedua, sarung tangan supaya tidak slip pada saat menggenggam stang. Licin ya? Ya, tidak licin. Lalu yang ketiga ada kacamata sebenarnya kan sesuai aja sih, karena memang kan untuk menghindari debu juga dan juga silau. Ya, benar. Dan baru yang keempat itu kalau menurut saya sih wajib pakai sepatu ya. Karena supaya lebih aman juga. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, sepatu nih juga bisa nahan nih. Jadi nggak dianjurkan untuk memakai sendal ataupun sendal gunung juga saya kurang rekomendasi. Ya. Oke. Untuk pakaiannya gimana? Pakaian sih senyamannya aja ya. Yang paling nyaman kaos juga nggak masalah. Cuman
kalau untuk kenyamanan dianjurkan memakai padding. Jadi kayak celana ketat tuh bang, kayak celana renang. Nah yang ada Tapi ada busa di busanya. tengahnya. Iya. Jadi dia lebih nyaman dia. Jadi kalau Terlindungi, berdurasi ya. lama pun si itunya terlindungi. Apalagi untuk laki-laki Iya. di saat kita bersepeda di kota, persaingan dengan transportasi itu pasti banyak sekali ya. Benar. Ada bus, sepeda motor, Angkot, mobil dan lain-lain. Becak, ya. Gimana kita mengatasinya, menanggulanginya? Paling awal sih kita harus dalam bersepeda itu jalur kita itu memang di kiri sih. Di kiri. Ya walaupun kita bilang sepeda itu tingkat prioritas itu paling atas. Iya. Kita tuh untuk sepeda, pejalan kaki. Dihargai dulu, dia lewat Disabilitas dulu. itu Dipersilakan lewat. paling utama itu. Jadi walaupun kita jadi prioritas utama, bukan berarti kita tidak mementingkan faktor keselamatan diri sendiri. Benar. Jadi kita harus melewatin kalau misalnya untuk di jalur kita harus ambil lajur kiri. Iya. Nah, jangan sampai ke tengah lajur. Kalaupun kita harus ke tengah lajur untuk memotong kendaraan yang di depan, kita harus kasih tanda juga nih bang. Jadi misalnya kita megang stang nih, ya kan? Nah, tangan kita tuh harus seperti ini nih supaya mobil tahu nih bahwasanya kita masuk gitu. Kita mau masuk. Iya benar. Kita kasih aba-aba ya. Iya. Apalagi walaupun di kota ada beberapa jalur sepeda yang sudah disiapkan ya. Iya benar. Tetapi banyak jalur itu dipakai untuk parkiran. Iya Kita lihat ya. benar sih. Bisa Itu dibilang kasian juga ya, benar. persepeda ya. hak Iya. kita diambil sih. Harusnya dia di jalan lempeng aja, tiba-tiba ada hambatan parkiran, terpaksa dia belok lagi. Iya benar. Mengurangi kecepatan. Iya. Oke.